Berkibarlah bendera. Selamat sore Pak Daud. Sudah. Selamat sore Pak Daud. Selamat sore Pak Irwan. Bagaimana kabar hari ini Ya, Pak Daud? Kabar baik Pak Irwan. Ya, terima kasih sudah datang dan bersedia berbagi tantangan yang Pak Daud hadapi terkait kelebihan jam kerja di bidang bimbingan dan konseling. Jadi di sini bisakah Pak Daud menjelaskan lebih detail apa sih yang menjadi apa yang Bapak Daud rasakan tentang kondisi ini? Iya Ya, Pak, betul. Yang seperti yang sempat saya sampaikan Pak, bahwa saat ini saya memiliki jam mengajar yang lebih daripada jumlah siswa untuk layanan BK. Saya merasa beban kerja saya tidak proporsional dengan capaian yang saya kerjakan sebagai guru BK di sekolah, karena saya terpaksa menangani banyak hal di luar tugas pokok karena kelebihan jam ini. oh seperti itu Pak Daud ya. Jadi saya mendengar Pak Daud, ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Bapak ya. Iya Kira-kira betul. seberapa besar dampak kelebihan jam ini terhadap tugas utama dan kinerja Pak Daud secara keseluruhan? Bisa Pak Daud Yang jelaskan? saya rasakan, ya, yang saya rasakan ini Pak, dampaknya ini cukup signifikan. Kenapa? Karena saya merasa waktu yang harusnya difokuskan untuk konsultasi dan pendampingan siswa, jadi teralihkan mana ke pekerjaan administrasi atau kegiatan lain. Padahal itu merupakan di luar dari tanggung jawab tugas sebenarnya Pak. Oh seperti itu Pak ya. Jadi Iya Pak. kalau kita bercerita masalah skala Pak, pada skala 1 sampai 10, kira-kira di angka itu kan bernilai buruk 1, dan 10 tentunya menjadi standar pencapaian yang bagus. Kira-kira di mana Pak Daud menilai tingkat dampak negatif dari kelebihan jam ini terhadap kinerja Pak Daud? Saya mungkin akan memberi nilai 8 Pak. Beban ini saya rasa sangat mempengaruhi kualitas layanan yang saya berikan kepada siswa. Oh seperti itu Pak Daud ya. Iya Pak. Iya. Jadi untuk selanjutnya mari kita coba mengidentifikasi lebih lanjut Pak Daud. Menurut Pak Daud, apa penyebab utama dari kelebihan jam pada guru BK di sekolah Pak Daud? Iya, saya coba melihat Pak, bahwa saya berpikir bahwa penyebab utamanya adalah karena struktur kurikulum yang tidak terlalu fleksibel dan kurangnya pemahaman dari pihak sekolah tentang proporsi ideal tugas guru BK sebenarnya, bahwa jumlah siswa yang membutuhkan layanan BK juga tidak sebanding, makanya beban kerja itu bertumpuk Pak. Oh iya ya seperti itu Pak ya. Jadi Iya Pak. apakah Pak Daud merasa sudah ada upaya Pak untuk menyeimbangkan alokasi jam ini dengan tugas pokok guru BK, atau mungkin ada solusi lain yang pernah ada coba? Sejauh ini Pak belum ada upaya signifikan karena kami masih menjalankan sistem yang ada. Meskipun sebenarnya kami tahu ini tidak ideal, kami belum mencoba strategi yang lebih efektif untuk mengatur dan memanajemen kembali beban kerja yang kami atur sebagai guru BK Pak. Oh betul Pak Daud, betul. Sehargai upaya Bapak Daud ini. Jadi kalau begitu Pak, apa menurut Pak Daud hal penting yang perlu diselesaikan dulu agar masalah ini bisa teratasi Pak? Iya Pak, betul. Kalau saya berpikir Pak, mungkin perlu adanya pembagian waktu yang lebih baik dan penyusunan kurikulum agar jam kerja saya sebagai guru BK bisa sesuai dengan jumlah siswa, sehingga benar-benar yang siswa yang membutuhkan layanan BK dapat betul-betul saya berikan dengan maksimal. Luar biasa Pak Daud. Jadi kita lanjut Pak Daud ya. Kira-kira pada Iya. skala 1 sampai 10, seberapa penting Pak Daud menilai perlunya penyesuaian tersebut?
Kalau pada skalanya Pak mungkin ini lebih pada pada skala 9 Pak, karena saya rasakan ini yang penting, penyesuaian ini tadi yang penting Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Iya Jadi Pak. untuk sekarang Pak, sekarang mari kita refleksikan sejenak. Jika Pak Daud berhasil mengatasi kelebihan jam ini, seperti apa hasil yang ingin Pak Daud lihat kira-kira ke depan? Jadi begini Pak, jika kelebihan jam ini bisa dikurangi atau diatur lebih baik, saya yakin bisa lebih fokus pada peran saya sebagai konselor. Saya bisa lebih banyak memberikan layanan yang tepat untuk siswa, bukan malah menghabiskan tugas-tugas administrasi Pak. Secara keseluruhan saya merasa lebih produktif kira-kira Pak, dan tidak terbebani. Iya, luar biasa. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Daud ya saat ini, atau saat nanti ketika membayangkan situasi seperti itu Pak? Bagaimana perasaan Pak Daud saat membayangkan situasi seperti itu? Kalau sudah ada pengaturan begitu Pak, saya membayangkan bahwa saya merasa lebih ringan dan termotivasi. Itu akan sangat membantu saya. Tidak hanya bagi saya, tapi juga saya rasa siswa juga benar-benar mendapatkan layanan BK yang maksimal Pak. Ya. Jadi pada skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira seberapa besar Pak Daud merasa optimis bisa mencapai perubahan tersebut? Saya bisa menilainya Pak pada skala 7. Saya optimis, tapi masih ada tantangan dalam mengubahnya. Jadi semoga itu bisa dijalankan ke depannya Pak. Ya seperti itu Pak ya, bagus sekali. Mari kita tentukan tujuan yang lebih spesifik Pak ya. Melalui pertanyaan, apa yang ingin Pak Daud capai dalam beberapa bulan ke depan untuk memulai mengurangi kelebihan jam ini? Iya Pak, jadi yang sebenarnya yang saya ingin memulai dengan mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan tim manajemen. Kami perlu menyusun rencana yang lebih proporsional untuk alokasi jam guru BK. Selain itu Pak, saya juga ingin mengusulkan agar guru BK bisa lebih fokus pada tugas utama dan bukan terlibat pada pekerjaan administrasi yang mungkin tidak relevan dengan tugas guru BK Pak. Mantap Pak Daud. Itu tujuan yang jelas Pak ya. Jadi kira-kira dalam skala 1 sampai 10 itu di mana Pak Daud menempatkan tingkat kesulitan untuk mencapai tujuan ini? Kalau saya lihat Pak, mungkin pada skala 7, karena untuk mengubah kebiasaan dan sistem yang sudah ada pasti tidak mudah. Tapi saya yakin ini bisa saya lakukan dengan berkolaborasi dengan pimpinan dan tim kurikulum. Iya. Jadi sekarang mari kita tentukan Pak langkah-langkah aksinya. Kira-kira apa langkah pertama yang akan Pak Daud ambil untuk memulai bergerak menuju tujuan Pak Daud? Iya Pak, baik. Yang saya pikir Pak begini, langkah pertama saya akan meminta pertemuan dengan kepala sekolah untuk membahas beban kerja guru BK ini. Kemudian dalam pertemuan ini saya akan menunjukkan data tentang jam yang tidak seimbang dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas layanan BK selama ini Pak. Langkah yang bagus Pak Daud. Jadi apakah ada hal lain Pak? Ada hal lain yang bisa membantu untuk memperkuat argumen Pak Daud? Iya betul itu Pak, betul. Jadi saya memperkuat saya juga itu bahwa saya juga akan mengumpulkan umpan balik dari rekan kerja dan siswa untuk menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berdampak pada hanya kami guru BK, tapi juga pada siswa yang tidak mendapatkan layanan bimbingan secara optimal. Itu ide yang sangat baik Pak ya. Kira-kira kapan Pak Daud berencana untuk melaksanakan langkah ini? Untuk pertemuan dengan pimpinan Pak, saya akan mencoba mengatur 2 minggu ke depan Pak. Bagus Pak. Dan setelah pertemuan, apa ada langkah-langkah berikutnya yang Pak Daud nanti rencanakan? Kalau jika disetujui Pak, ini di pikiran saya, kalau disetujui saya akan bekerja sama dengan tim kurikulum sekolah untuk menyusun jadwal dan tugas yang lebih sesuai dengan tugas guru BK.
saya juga akan memulai bicara dengan rekan-rekan lain agar kami bisa berbagi tugas dengan seimbang. Hebat sekali Pak Daud. Kira-kira seberapa yakin Pak Daud ya, Pak Daud, bahwa rencana ini bisa berjalan nantinya ke depan dengan baik? Saya bisa menilai Pak bahwa ini masuk dalam skala 8 karena saya yakin bisa memulai perubahan ini meskipun saya rasa akan ada tantangannya ke depan. Itu angka yang cukup bagus Pak untuk memulai. Jadi saya akan mendukung Pak Daud selama proses ini. Mari kita buat jadwal evaluasi untuk melihat kemajuan dan refleksi dalam beberapa minggu ke depan Pak ya. Iya, Jadi siap terima Pak. kasih ya. Jadi terima kasih atas keterbukaan dan diskusi yang sangat produktif ini Pak. Saya melihat Pak Daud memiliki tekad yang kuat ya untuk memperbaiki sistem yang ada. Dan langkah-langkah yang Bapak rencanakan tadi itu sangat realistis Pak. Jadi mari kita pantau perkembangan ke depannya dan sampai bertemu pada sesi berikutnya Pak ya. Semangat Iya Pak Daud. Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Saya sesi ini saya merasa lebih terarah sekarang dan saya siap untuk memulai perubahan ini Pak. Terima kasih apresiasinya Baik. Pak Irwan. Sama-sama Pak Daud.